Di CBI, Rigsby menjawab telepon dan memberitahu Jane bahwa ada telepon untuknya, seorang bernama Dr. Sophie Miller. Jane awalnya menyuruh Rigsby untuk mengatakan dia tidak ada di sini, tetapi kemudian berubah pikiran dan menerima telepon itu. Tidak seperti biasanya, dia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Jane kemudian ke ruangan Teresa untuk meminta bantuannya menangani kasus baru. Di Universitas Leyland, sebuah acara diadakan memperkenalkan Alex Nelson, seorang bintang baru di bidang ilmu saraf pada simposium tahunan ilmu saraf. Tapi sebelum dia memulai memberi sambutan, dia meneguk air minum dalam botolnya dan langsung tewas seketika. Di kantor polisi setempat, Sophie Miller sedang diinterogasi oleh salah satu petugas yang menangani kasus Alex Nelson. Alex Nelson adalah mantan suami Miller. Dia telah menjadi tersangka utama dalam pembunuhan ini, terutama karena beberapa saksi melihatnya berdebat dengan Nelson sesaat sebelum kematiannya. Dia ditanyai bagaimana larutan hidrogen sianida 10% bisa masuk ke dalam botol air yang diminum Nelson, berhubung Sophie dan Alex berada di satu institut yang sama, yaitu Institut Stadler, yang memberikan akses keduanya untuk mendapatkan hidrogen sianida. Sophie tidak ingin mengatakan lebih lanjut sampai pengacaranya datang. Jane dan Teresa mengamati interogasi itu. Teresa bertanya kepada Jane mengapa dia begitu yakin bahwa Sophie tidak bersalah. Jane hanya menjawab karena Sophie mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Jane saat ini memilih merahasiakan hubungannya dengan Sophie Miller. Who is this woman? What's the connection? You don't want to know. Kemudian Jane dan Teresa sedang mendiskusikan substansi kasus terhadap Sophie Miller dengan perwira senior di Departemen Kepolisian setempat. Teresa menegaskan bahwa CBI lebih siap untuk menangani penyelidikan ini. Saat itu, seorang polisi muda menunjukkan selebaran yang ditempel di seluruh Universitas Leyland oleh Animal Equality League. Di selebaran itu, mereka menyatakan bahwa Alex Nelson mendapatkan apa yang pantas diterimanya karena pengujian hewan yang dilakukan atas nama penelitian. Dan nampaknya ada kemungkinan lain pelaku di kasus ini. Kembali di CBI, Teresa dan Minelli ditemui oleh rektor Universitas Leyland bernama Stern, memeriksa poster dari aktivis hewan yang menuntut agar universitas itu menghentikan eksperimen pada hewan dan mengancam Dr. Lewis Stadler. Stadler adalah seorang ahli saraf terkemuka. Alex Nelson dan Sophie Miller adalah kolega Stadler di Institut Stadler. Dia juga menceritakan betapa pentingnya penelitian mereka bagi universitas. Setelah Stern pergi, Minelli menegur Teresa karena terlibat dalam kasus hak-hak hewan. Dia menyuruh cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Setelahnya, Jane menemui Teresa untuk berterima kasih karena tidak memberitahu Minelli bahwa dia yang meminta CBI menangani kasus ini. Teresa menuntut agar Jane memberitahu alasannya membantu Sophie Miller. Dan Jane pun menjelaskan bahwa dulu Sophie Miller adalah dokter psikiaternya setelah istri dan putrinya dibunuh. She was my doctor. Jane sempat mengalami gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa tempat Sophie merawatnya. Catatan itu tidak pernah Jane masukkan karena merasa malu untuk diungkapkan. Dan Teresa mengerti dan mengakhiri topik itu. Van Pelt datang untuk memberitahu Teresa tentang apa yang telah mereka temukan. Rigsby sedang mencari rekaman keamanan universitas dan Van Pelt melacak Animal Equality League, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang penting. Dan Cho yang sudah mengecek di TKP bahwa acara itu tidak dilakukan pengamanan yang ketat, yang artinya siapapun bisa memasukkan sianida ke dalam botol Alex. Sekarang pindahlah ke Universitas Leyland. Jane dan Teresa berada di Institut Stadler, bertemu dengan Carrie Sehan, yang merupakan asisten pengajar Dr. Stadler. Ia tampak kehilangan kata-kata ketika ditanya tentang Alex Nelson dan hanya menyatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Dia membawa mereka ke kantor Dr. Stadler.
He was a good man. Sekarang bertemulah dengan Dr. Stadzer. Jane menanyakan penelitian apa yang sedang dilakukannya sampai pecinta hewan tidak menerima. Stadzer sedang melakukan penelitian yang dia sebut mesin moralitas. Pada bagian tengah otak terdapat bentuk lipatan kecil jaringan yang disebut gyrus singuli, yang diyakini jaringan itulah yang mengatur kebaikan dan kejahatan. Tapi ada aturan untuk menguji coba langsung pada manusia, maka mereka melakukan percobaan terlebih dahulu pada hewan. Dia mengajak Teresa dan Jane ke laboratorium. Dia memperkenalkan mereka pada seekor simpanse bernama Susie. Dia menjelaskan bahwa saat pertama kali Susie datang ke laboratorium, dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, terutama saat berhubungan dengan makanan. Tapi setelah anterior cingulate gyrus milik Susie telah dikalibrasi ulang, kini dia menjadi sangat lembut dan mau berbagi. Jane bertanya kepada Stadzer apakah kelompok hak asasi hewan pernah mengancamnya sebelumnya. Stadzer mengakui bahwa mereka memang pernah diancam, tetapi mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak khawatir atau terintimidasi dan menunjukkan kepada mereka di mana dia menyimpan pistol. It's far too important. That is why I have this. Dia melanjutkan ceramah tentang penelitiannya. Dia memberitahu bahwa teknologi mereka berpotensi untuk menyingkirkan perilaku kekerasan dari dunia. Dia lalu menunjukkan kepada Teresa dan Jane laboratorium lain tempat mereka melakukan tahap pertama pengujian pada manusia. 5. The house is on fire. Kemudian saat mereka meninggalkan tempat tersebut, Sophie Miller menghampiri mereka. Momen itu agak canggung. Teresa memilih menunggu di mobil, membiarkan Jane dan Sophie berdua berbicara. Jane kemudian mengajukan pertanyaan langsung mengenai hubungan Sophie dengan mantan suaminya. Sophie mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan pria yang suka mengendalikan, tetapi rusak dan tidak tersedia secara emosional. Jane juga mengatakan kepada Sophie bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membayar hutangnya yang pernah dibantu oleh Sophie. Tapi Jane tampak bingung mengapa Sophie membutuhkan bantuan Jane saat ini jika Sophie tidak bersalah. Maybe I just wanted to see you again. Goodbye, Patrick. Kemudian pergilah Jane dan Teresa mewawancarai Emily Nelson, istri baru Alex Nelson. Seperti biasa, Jane berkeliling rumah dan mengamati sementara Teresa menanyai Emily. Emily tampak seperti wanita yang agak pendiam dan kesulitan mengurus pemakaman suaminya. Dia menceritakan sebuah kejadian ketika dia pergi ke kantor Alex dan tidak sengaja mendengar pertengkaran Alex dengan menyebut nama seorang wanita bernama Rosie. Jane meraih tangan Emily dan menasihatinya untuk pergi ke tempat yang sangat bagus dan membangun kehidupan baru setelah pemakaman selesai. Start building a new life for yourself. Okay. Sepulang dari sana, Jane berkomentar bahwa dari sikap Emily, dia tidak akan membunuh siapapun kecuali dia disuruh dengan suara tegas. Jane menyarankan agar mereka pergi menemui asisten Stadzer, Carrie Sehan. Jane menjelaskan bahwa Alex Nelson sangat suka mengontrol dan sepertinya menyukai wanita pirang. Is that you? Yes, that's when Alex and I first met. Mantan istrinya, Sophie, dan istrinya saat ini, Emily, awalnya berambut gelap alami, tetapi sekarang mengecat rambut mereka menjadi pirang. Carrie Sehan telah mengecat rambut pirang dan reaksinya yang aneh ketika ditanya tentang Alex Nelson membuat Jane percaya bahwa mereka berselingkuh. Tapi ketika mereka tiba di rumah Carrie, mereka menemukannya terkulai di kursi. Dia sudah tidak bernyawa. EMTs in 965M. Ada sebotol racun di lantai dan sebuah catatan yang mengatakan "Maafkan aku." Memberi kesan bahwa itu adalah bunuh diri. Medical Emergency memberitahu Teresa bahwa racun itu adalah sianida. Van Pelt membawa foto Alex dan Carrie yang robek yang dia temukan di tempat sampah. Beberapa saat kemudian di luar rumah Carrie, Teresa dan Jane mendengarkan Stern berbicara seolah-olah misteri ini telah terpecahkan. Teresa mengatakan
bahwa meskipun kematian Carrie adalah akibat bunuh diri, itu bukan bukti bahwa dia bersalah atas pembunuhan Alex dan bahwa CBI belum menyelesaikan penyelidikan sepenuhnya. Kembali ke CBI, Teresa sedang meringkas kasus tersebut dengan anggota tim CBI lainnya. Dia berpendapat bahwa bunuh diri Carrie tampak dibuat-buat. Wanita biasanya tidak meninggalkan catatan bunuh diri dengan tulisan yang singkat. Pasti mereka suka menjelaskan diri mereka sendiri. Van Pelt pun setuju. Dia mempertanyakan mengapa seorang ilmuwan mau bunuh diri dengan cara yang menyakitkan. Jen berpendapat bahwa mungkin Carrie merasa terlalu malu untuk mengakui apa yang telah dia lakukan kepada Alex dan menggunakan racun itu karena dia ingin menderita sebagai hukuman. Teresa bertanya kepada Jen mengapa analisisnya terkesan terburu-buru, seperti ingin menutup kasus ini dengan cepat. Saat ini, mereka kehabisan daftar tersangka dan hanya satu yang tersisa, yaitu Sophie Miller. Meskipun ini berlawanan dengan Jen yang meyakini Sophie bukan pelakunya, tapi dia yang menyuruh untuk sekarang bertemu dengan Sophie. Leaving with Alex. Let's go ask her. Di Institut Stadzer, Jen dan Teresa berada di laboratorium bersama Sophie. Mereka menyaksikan Sophie dan rekan-rekannya menguji reaksi subjek terhadap beberapa pertanyaan etika. Setelah pengujian selesai, Sophie menjelaskan penelitiannya. Dia menjelaskan dilema etika yang disajikan sama persis. Tetapi mereka dapat memanipulasi respon dengan mengalirkan arus listrik melalui bagian tertentu otak sehingga melewati pikiran sadar. Dia dapat memanipulasi penalaran moral subjek ke arah baik atau jahat. Jen tampak bersemangat dengan prospek itu dan ingin ikut serta dalam eksperimen tersebut, baik sebagai subjek maupun pengendali kontrol. Teresa bertanya kepada Sophie apakah mereka bisa berbicara secara pribadi tentang kematian Carrie Sheehan. Teresa kemudian bertanya apakah dia tahu bahwa Carrie dan Alex berselingkuh. Sophie memberitahu mereka bahwa dia tahu Carrie berselingkuh dengan seorang pria yang sudah menikah karena Carrie pernah menceritakannya. Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Alex. Lalu Teresa menanyakan tentang wanita bernama Rosie yang diceritakan oleh Emily sebelumnya. Sophie menjawab tidak tahu meskipun meninggalkan sedikit kesan berbohong. Jen meminta Teresa untuk keluar sebentar, membiarkan dia berbicara dengan Sophie. Dia membuat analisis siapa itu Rosie. Bukan seorang nama wanita, tapi nama untuk simpanse. Dan yang ada di dalam kandang laboratorium itu adalah Rosie, bukan Susie. Rosie. In there, isn't it? Susie tidak pernah menjadi tenang dan lembut. Mesin moralitas tidak berfungsi sehingga Sophie menukar Rosie dengan Susie untuk memalsukan data. Akhirnya dia mengakui bahwa proyek mesin moralitas ini palsu. Pada saat sebelum kematian Alex, Sophie dan Alex sempat berdebat karena Alex ingin membongkar penipuan penelitian ini. Tapi Sophie memohon untuk tidak mengungkapkannya demi profesi semua orang yang ada di dalam penelitian. Jen sedikit frustasi mengetahui bahwa Sophie tahu pembunuhan Alex dan Carrie digunakan untuk menutupi kepalsuan dan Sophie tidak memberitahunya. Jen bertanya apakah Stadzer adalah pembunuhnya, tetapi Sophie tidak tahu. Sophie meyakinkan Jen bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Lalu terciptalah sebuah rencana untuk menjebak pelaku sebenarnya di kasus ini. Sophie mendekati Stadzer dan dengan gembira memberitahu dia bahwa mesin moralitas bekerja. Di lab, Jen berada sebagai subjek tesnya. Mereka mengkalibrasi otak Jen membuat seolah berhasil mengatur moralitas Jen. Ini membuat Stadzer sangat gembira. Rektor Stern pun di bawah masuk untuk melihat eksperimen tersebut. Stern senang dengan hasilnya. Tapi Jen langsung melepas sensor dan meninggalkan ruangan tersebut. Mereka memanggil Jen kembali sehingga otaknya dapat dikalibrasi ulang ke normal, tetapi Jen menolak. Sophie memberitahu Stadzer dan Stern bahwa Jen masih dikalibrasi untuk kejahatan dan mereka semua mengejarnya ke ruangan lain. Jen langsung meraih pistol Stadzer dan mengarahkannya ke Stadzer. Jen memberitahu mereka bahwa orang baik melakukan hal-hal baik dan orang jahat melakukan hal-hal jahat. Dengan pistol diarahkan ke Stadzer, dia bertanya
kepada Stadzer siapa yang membunuh Alex Nelson dan Carrie Sheehan. Stadzer mengatakan bahwa dia tidak tahu. Jen pun langsung mengayunkan pistolnya ke arah Sophie dan menembaknya. Jen melanjutkan ancamannya pada Sterling dan Stadzer. Sekali lagi, Stadzer menyangkal mengetahui pembunuhan ini dan Jen mengokang pistolnya seolah-olah akan menembak. It was me. Akhirnya dalam ketakutan, Sterling justru yang mengakui pembunuhan ini. Dia memberitahu Stadzer bahwa dia hanya mencoba melindungi penelitian Stadzer. Jen menuntut bukti kejahatan dan dia memberitahu Jen di mana tepatnya untuk menemukan cyanida yang dia gunakan untuk membunuh Alex dan Carrie. Motif Sterling adalah untuk melindungi universitas. Dia tidak bisa membiarkan Alex mengungkap Stadzer sebagai penipu, sedangkan Carrie juga dibunuh karena juga mengancam Sterling dengan hal yang sama. Teresa masuk ke ruangan untuk menangkap Sterling, dan ketika dia menyadari bahwa ini adalah jebakan dan Sophie tidak benar-benar tertembak, Sterling mulai menyangkal pengakuannya. Teresa dengan tenang memberitahu Sterling bahwa ada agen di rumahnya dengan surat perintah penggeledahan. Dia diberitahu tentang hak-haknya dan ditangkap. Sedangkan untuk Stadzer, dia sangat terpukul karena mesin moralitas buatannya ternyata tidak berfungsi dan sudah dibohongi oleh anak-anak buahnya. Kemudian scene terakhir, Jen dan Sophie duduk bersama untuk mengucapkan selamat tinggal. Jen mengatakan bahwa utangnya saat ini sudah lunas. Jen mencium pipi Sophie dengan lembut dan mendoakannya agar sehat selalu.